Oke, kali ini kita mau ke Candi Gentong. Candi Gentong merupakan satu kesatuan dengan Candi Tengah dan Candi Gentong karena dianggap salah satu situs penting bagi Kerajaan Majapahit, maka pemerintah melalui proyek pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala bekas kota Kerajaan Majapahit melakukan penggalian di situs ini. Candi Gentong berada di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Candi ini memiliki denah bujur sangkar dengan ukuran 23,5 kali 23,5 meter dan tinggi 2,45 meter dengan pintu menghadap ke barat. Saat ditemukan pertama kali, candi ini berbentuk gundukan tanah. Peninggalan baru dilakukan pada tahun 1994 hingga 1998. Ketika penggalian dilakukan, banyak ditemukan artefak-artefak, diantaranya keramik dari masa dinasti Yuan dan Ming, fragmen tembikar dan mata uang Cina, emas, stupa, dan arca Buddha. Dan perjalanan saya lanjut ke Candi Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Candi Bajang Ratu yang terletak di Dukuh Keraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, masih menyimpan sejumlah misteri. Banyak hal yang sebelum diketahui pasti mengenai candi tersebut, mulai dari tahun pembuatannya, raja, pemerintah, pembangunannya, fungsi, dan segi-segi lainnya. Menurut kitab Pararaton dan cerita rakyat Jayanegara, dinobatkan tak kala masih berusia bajang atau masih kecil. Dengan demikian, gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu melekat padanya. Candi Bajang Ratu diperkirakan didirikan pada abad ke-13 dan ke-14 untuk menghormati Raja Jayanegara. Perkiraan ini didasarkan pada relief Sri Tanjung di bagian kaki gapura yang menggambarkan cerita peruatan kitab Pararaton menjelaskan bahwa Jayanegara wafat pada tahun 1328. Selain itu, ada pendapat lain mengenal fungsi Candi Bajang Ratu. Bentuknya yang mirip gapura paduraksa atau gapura beratap dengan tangga naik dan turun membuat candi ini disebut sebagai pintu gerbang Keraton Majapahit. Perkiraan ini didukung oleh letak Candi Bajang Ratu yang tidak jauh dari bekas Istana Majapahit. Candi yang keseluruhan bangunannya tersebut dari batu bata merah kecuali anak tangga dan bagian dalam atapnya. Itu menempati area yang cukup luas. Sesuai bentuknya yang merupakan gapura beratap, Candi Bajang Ratu menghadap ke dua arah, yaitu timur barat. Ketinggian candi sampai puncak atas yakni 16,1 meter dan panjang 6,74 meter.
Gapura Bajang Ratu mempunyai sayap di sisi kanan dan kiri. Pada masing-masing sisi yang mengapit anak tangga terdapat hiasan singa dan binatang bertelinga panjang. Kemudian pada dinding kaki candi yang menjepit tangga terdapat relief Sri Tanjung. Di kiri dan di kanan dinding bagian depan dan yang mengapit pintu terdapat relief Ramayana. Pintu Candi Bajang Ratu sendiri dihiasi dengan relief kepala kala yang terletak tepat di atas ambangnya. Bagian dalam candi membentuk lorong yang membujur dari barat ke timur. Anak tangga dan lantai lorong terbuat dari batu. Kemudian bagian dalam atap candi tersebut dari balok batu yang disusun membujur ke utara sampai selatan, membentuk ruang yang menyempit di bagian atas. Atap candi berbentuk meru atau gunung yang mirip limas bersusun dengan puncak persegi. Setiap lapisan dihiasi dengan ukiran pola limas terbalik dan pola tanaman. Pada bagian tengah lapis ketiga terdapat relief matahari yang disebut sebagai simbol kerajaan Majapahit. Di utara dan selatan dibuat relung yang menyerupai bentuk pintu, sementara di bagian atas tubuh candi terdapat ukiran kepala Garuda dan matahari yang diapit naga. Pada zaman Belanda, Candi Bajang Ratu telah mengalami pemugaran, namun tidak ditemukan data mengenai kapan tepatnya pemugaran tersebut dilaksanakan. Perbaikan yang dilakukan mencakup penguatan pada bagian sudut dengan cara mengisikan adonan pengeras ke dalam nat-nat yang renggang dan mengganti balok-balok kayu dengan semen cor. Selain itu, beberapa batu yang hilang dari susunan anak tangga juga diganti. Sekian video saya ke Candi Gentong dan Candi Bajang Ratu. Jangan lupa like dan subscribe dan notifikasinya. See you next video. Bye bye.